Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini Pak Andri akan melanjutkan materi tentang pencernaan. Sebelumnya kita sudah belajar dan membahas lebih dalam tentang pencernaan pada tubuh manusia. Kali ini kita akan masuk kepada materi pencernaan pada hewan. Pembahasan tentang pencernaan pada hewan akan meliputi hewan ruminansia, hewan amfibia, reptilia, pisces atau ikan, dan yang terakhir aves atau burung. Yang pertama adalah hewan ruminansia. Apakah hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah hewan mamalia atau hewan menyusui yang memamah biak atau memakan makanannya sebanyak 2 kali. Tidak semua hewan mamalia memamah biak. Ada juga hewan mamalia yang dia seperti sistem pencernaan pada manusia yang bukan memamah biak. Lalu contoh hewan ruminansia apa saja? Misalnya yang pertama adalah domba atau kambing, kemudian rusa atau kijang, lalu sapi. Masih ada juga yang lain. Kalian nanti bisa mencarinya di sumber-sumber yang lain. Kalian tentunya penasaran dengan proses memamah biak yang terjadi pada hewan ruminansia. Berikut adalah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Kalian bisa dilihat dalam gambar ini ada contoh hewan ruminansia yaitu sapi dengan organ-organ pencernaannya yang terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung yang terdiri dari 4 bagian lambung yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Lalu ada usus halus dan terakhir ada anus. Bagaimana proses pencernaan pada hewan ruminansia ini? Yang pertama adalah makanan masuk ke dalam mulut, dimakan, dikunyah, dan dicerna di dalam mulut dengan bantuan gigi untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Juga dibantu oleh lidah yang mendorong makanan, dan juga ada air liur yang membantu dalam proses kimiawi pencernaan pada hewan ruminansia di dalam mulut. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan yang berfungsi menghubungkan antara mulut dengan lambung. Kemudian makanan masuk ke dalam bagian lambung yang pertama yang disebut dengan rumen. Rumen ini disebut juga perut besar, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan, dan di dalam rumen ada proses menguraikan makanan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam retikulum, bagian lambung lainnya yang disebut juga dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan dijadikan gumpalan-gumpalan kasar atau disebut juga bolus. Nah, bolus ini bentuknya yang berupa gumpalan-gumpalan itu masih kasar karena memang ketika makanan pertama kali dimakan dalam mulut itu hanya sebentar, langsung masuk ke dalam lambung. Setelah itu, dalam keadaan istirahat, sambil rebahan atau sambil tiduran, hewan ruminansia akan mengeluarkan kembali makanan yang dari retikulum tadi ke dalam mulut. Itulah yang disebut dengan mencerna untuk yang kedua kalinya, dimulai kembali lagi ke mulut. Sambil istirahat, hewan-hewan ruminansia akan kembali mengunyah bolus-bolus tadi sehingga menjadi lebih halus.
Setelah makanan dikunyah untuk yang kedua kalinya di dalam mulut, makanan itu akan kembali masuk ke dalam perut dan masuk ke dalam bagian lambung yang disebut dengan omasum atau perut buku. Di dalam omasum ada proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dan juga terjadi pengurangan kadar air. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam bagian lambung yang terakhir yang disebut dengan abomasum atau perut masam. Abomasum inilah yang disebut sebagai lambung yang sebenarnya, karena di dalam abomasum terjadi pencernaan gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida, seperti halnya asam klorida yang ada pada lambung manusia dan juga hewan-hewan lainnya. Makanan-makanan yang tadi sudah dicerna dan di dalam abomasum terjadi proses pencernaan kimiawi, kemudian akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap oleh tubuh hewan ruminansia untuk disalurkan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak terserap pada usus halus selanjutnya akan dibuang melalui anus. Demikian proses pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia, di mana terjadi 2 kali pencernaan dalam mulut yang disebut dengan memamah biak. Yang kedua adalah kelompok hewan amfibia. Hewan amfibia adalah hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air. Contoh hewan amfibia misalnya penyu dan kodok. Bagaimana dengan proses pencernaan pada hewan amfibia? Kita bisa lihat dalam gambar contoh hewan amfibia yaitu kodok. Ada mulut, kerongkongan, ada lambung, kantung empedu, hati, pankreas, usus, dan kloaka. Prosesnya dimulai dengan makanan yang masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Setelah itu masuk ke dalam lambung untuk dicerna lebih lanjut lagi. Kemudian makanan yang sudah dicerna dalam lambung masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang digunakan oleh tubuh dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Lalu bagian dari sisa makanan yang tidak dapat diserap di dalam usus halus kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Yang ketiga adalah kelompok hewan reptilia. Hewan reptilia adalah hewan melata atau hewan yang merayap. Contohnya adalah ular, kadal atau bunglon, dan buaya. Proses pencernaan pada hewan amfibia sebagai berikut. Kita bisa melihat dari gambar contoh hewan amfibia yaitu buaya yang terdiri dari organ pencernaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, dan kloaka. Prosesnya sama dengan yang lain, dimulai dari makanan yang dicerna di dalam mulut melalui gigi-gigi yang tajam untuk menghancurkan makanan dan mengunyahnya. Kemudian makanan itu masuk ke dalam kerongkongan yang menghubungkan mulut dengan lambung, kemudian masuk ke dalam lambung untuk dicerna secara kimiawi, kemudian masuk ke dalam usus halus
di mana terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang akan digunakan oleh tubuh. Lalu sisa makanan yang tidak bisa digunakan atau karena tidak diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui kloaka. Berikutnya adalah kelompok yang keempat, yaitu ikan atau Pisces. Ini adalah contoh ikan yang bisa hidup di dalam air, tapi ikan tidak bisa hidup di daratan. Proses pencernaan pada ikan bisa dilihat dalam gambar organ-organ pencernaan pada ikan ini. Mulai pertama kali makanan masuk ke dalam mulut untuk dicerna, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, setelah itu masuk ke dalam lambung untuk dilakukan pencernaan kimiawi. Setelah itu akan masuk ke dalam usus halus untuk dilakukan penyerapan sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh, dan sisa makanan yang tidak bisa diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Dan yang terakhir adalah kelompok burung atau Aves. Ini adalah contoh burung yang bisa terbang karena memiliki sayap. Proses pencernaan pada burung bisa kita lihat pada gambar struktur alat atau organ pencernaan pada burung ini. Pertama kali makanan masuk ke dalam mulut. Burung mempunyai paruh yang akan memakan makanannya dan memasukkannya ke dalam mulut. Burung tidak punya gigi, sehingga makanannya akan langsung ditelan dan kemudian setelah dari mulut masuk ke dalam kerongkongan. Sama dengan yang lain, kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan mulut dengan lambung. Tetapi dalam burung ada tembolok. Tembolok ini sebetulnya adalah perpanjangan dari kerongkongan. Makanan yang tadi masuk ke dalam mulut melalui paruh itu akan disimpan sementara di dalam tembolok. Kemudian makanan itu masuk ke dalam lambung kelenjar. Di dalam lambung kelenjar, makanan itu akan dicerna dengan menggunakan pencernaan kimiawi, di mana akan dikeluarkan enzim dan kelenjar. Kemudian makanan itu masuk ke dalam ampedal atau lambung pengunyah. Di dalam lambung pengunyah, makanan yang sudah dicerna tadi akan mendapat perlakuan dalam bentuk mekanik, yaitu pencernaan mekanik. Makanan ini kemudian menjadi halus dan kemudian masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, makanan ini akan diserap, sari-sari makanannya akan diserap ke dalam seluruh tubuh dan diperlukan oleh tubuh. Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus kemudian akan dibuang dan dikeluarkan melalui kloaka. Demikian penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan. Selanjutnya adalah kuis. Silahkan kalian baca baik-baik 3 soal berikut ini, lalu kerjakan di kertas lembar, di kertas HVS atau di dalam buku, kemudian foto dan kirim melalui WA ke MK kelas masing-masing. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.